Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat yang lain ya. Jadi untuk review materinya kurang lebih ada sub bahasanya seperti ini. Jadi yang pertama V0 dengan sudut harus bisa cari VOY dan V0X. Jadi kalau seumpamanya kita punya suatu benda yang dilemparkan secara horizontal ya. Nah, itu punya sudut terhadap horizontal. Nah, seperti ini. Misalnya sudutnya 37 derajat. Kemudian dia kecepatannya adalah 50. Nah, berarti harus paham bahwa dia punya kecepatan ke arah kanan dan ke arah atas. Saya ulangi lagi bahwa ini jika ada kecepatannya 50 meter per sekon, maka dia punya komponen ke arah kanan dan atas. Kalau sudutnya 30 derajat, berarti di sini ke kanannya karena ada di samping, maka 50 cos 37 alias 50 kali 0,8 hasilnya 40. Yang ke arah atas 50 kali sin 37 berarti hasilnya 0,6 kali 50 berarti 30 ya. Jadi ada dua kecepatan. Nah, terus manfaatnya apa nanti di situ? Nah, manfaatnya ada di sini adalah kalau kita naik sampai bawah ya, dari bawah naik sampai atas ya, kita tarik sampai membentuk gerakan parabola. Dia punya sifatnya apa? Sifatnya GLB dan GLBB. Jadi yang ke kanan itu GLB alias kecepatannya tetap, sedangkan yang ke atas itu GLBB. Ya, maksudnya apa GLBB-nya? Nah, 3 rumus GLBB ya. Berarti sekarang kita coba langsung aja to the point, angkanya 50. Berarti saat awal itu bukan 50, tapi ke kanan 40, ke atasnya 30. Inilah kecepatan dia awal. Kemudian dia naik sampai puncak ya. Semuanya harus tahu, ingat bahwa 30 meter per sekon itu berarti sampai puncak butuh waktu berapa? Sampai maksimum? Ya, V arah Y dibagi gravitasi atau dibagi 10 aja. Berarti sudah pasti kecepatannya sampai atas adalah 30 bagi 10 butuh 3 detik. Jadi sampai atas 3 detik. Kok bisa? Kita buktikan lagi. Jadi kalau ke kanannya 40, ke atasnya sedetik kemudian. Ingat, gravitasi itu adalah minus 10 meter per sekon kuadrat. Karena nama aslinya adalah percepatan gravitasi, tapi ke bawah minus 10 ya. Jadi gravitasi itu minus 10 ke arah bawah. Maka awalnya 30 menjadi 20. Minus 10 lagi menjadi 10. Ke kanannya tetap 40. Minus 10 lagi 0. Jadi gerakannya cuma ke kanan, yakni 40. Berikutnya 40, ke bawahnya minus 10. Karena di atas tadi 0 dikurangi 10 lagi jadi minus 10. 40 minus 20. 40 minus 30. Sama deh ya. Itu harus hafal, harus paham bagaimana cara mencarinya. Poin 1. Poin 2, menentukan waktu sampai titik tertinggi. Tadi udah tahu ya bahwa kalau sampai titik tertinggi itu adalah 2 kalinya kecepatan arah Y dibagi 10. Berarti kecepatan arah Y-nya tadi 30 ya, berarti tinggal 30 dibagi gravitasi alias dibagi 10, hasilnya 3 sekon. Kalau sampai sini, sampai bawah sini butuh waktu berapa? Ya, T di sini ya berarti 2 kalinya, 2 kali 3 ya, alias 6 second. Efeknya di mana? Nah, efeknya yang menarik di sini adalah efeknya untuk mencari jarak X. Karena X itu sifatnya GLB, maka kita kalau mau nyari X adalah V arah X kali T. Ya, V mendatar kali T. V arah mendatarnya berapa? 40, waktunya 6. Jadi hasilnya 240 meter. Kok dapat 6 dari mana? Ini jarak sampai sini butuh waktu 6 detik.
Kalau mau nyari ketinggian maksimum gimana? Nah, T maksimumnya kan udah ada. T maxnya T sampai ketinggian maksimum adalah 3 second. Maka kita bisa nyari H. H sama dengan V0 arah Y kali T min. Ya, kok min? Ya karena ditambah setengah AT kuadrat. Tapi karena gravitasi itu minus 10, berarti kali setengah, ya tentu saja nanti jadinya minus 5 ya, minus 5. Jadi nanti di sini minus 5T kuadrat. Kemudian V0 awalnya tadi 30, waktu sampai atas, sampai maksimum. Nah, kalau kita ngomongin maksimum ya di sini juga maksimum kata-katanya. Berarti H tertinggi sama dengan 30 kali 3, yakni 90 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. Nah, 90 dikurangi 5 kali 9. 90 kurangi 45. Jadi hasilnya 45. Oke. Kemudian waktu sampai jatuh tadi sudah kita bahas, sudah dibahas. Titik tertinggi sudah dibahas. Ya. Jadi masalah kemudian nanti kalau ngomongin V, ingat V arah X kapanpun selalu sama dengan V awal X. Ini penting. Terus kalau V arah Y bagaimana? Nah, kalau V arah Y itu V0Y dikurangi GT. Ya, sorry, ditambah AT kan seharusnya. Nah, berarti V0Y dikurangi 10 kali T. Maksudnya apa? Ya, jadi tadi kalau awalnya 30, berikutnya ya jadi 20, berikutnya jadi 10, berikutnya lagi jadi 0 nih, terus jadi minus 10, jadi minus 20, minus 30. Silahkan dicek lagi, direview lagi, diulang-ulang kalau masih bingung. Nah, kemudian kita coba latihan contohnya. Nomor 1 nih ya, ingat satu soal 2 menit, maka ini harusnya nggak ada 2 menit. Sebuah bola 20 meter per sekon, 53 derajat. Berarti ini set 20 53 derajat. Ini dulu yang digambar. Jadi kalau belum gambar, Bapak rasa akan kesulitan nanti menghitungnya. Jadi 20 ini berarti cos 53 itu hasilnya kan 0,6, berarti hasilnya 12. Kalau yang ini hasilnya 0,8 kali 20, hasilnya 16. Kemudian tentukan kecepatan awal arah XY, udah kejawab ya. Kecepatan pada detik kedua, waduh, kecepatan pada detik kedua gimana? Nah, detik pertama 16 dikurangi 10, jadi hasilnya 16 dikurangi 10, 6 meter per sekon. Itu ke atas. Ke kanannya berapa? Masih 12. Kemudian di sini 0. Bukannya dikurang 10, iya, kalau sedetik kemudian dikurangi 10 lagi jadi berapa? Jadinya min 4. Ke kanannya berapa? Tetap 12. Kok bisa tiba-tiba min 4? Nah, ngomongin VY sama dengan V0 arah Y min 10T ya. Jadi awalnya 16 dikurangi 10 kali T-nya berapa? T-nya 2. Berarti hasilnya adalah minus 4 ya, hasilnya minus 4. Terus kalau udah minus 4, apa yang bisa kita pahami, bisa hitung. Nah, ini penting. Jadi kecepatan itu vektor. Maksudnya vektor gimana? Ya, jangan berapa-apa ya semuanya ya. Jadi vektornya adalah ke arah bawah 4, ke arah kanan 12. Maka V resultannya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yakni akar dari 16 ditambah 144, akar 160, alias akar 16 kali 10, alias 4 akar 10, dan seterusnya. Kalau ada kalkulator bisa loh dihitung komanya ya, makanya nanti di CBT akan ada komanya.
tinggi maksimal. Wah, tinggi maksimal sama kayak tadi ya cara menghitungnya. Berarti kalau nyari waktu sampai maksimum, berarti kita harus cari T maksimumnya. T maksimum tinggal V arah Y dibagi 10. Ya udah 16 dibagi 10 berarti 1,6 second. Lah terus tinggi maksimal gimana? H maksimum ya tinggal V awal arah Y dikali T-nya ya. Berarti dikali T. Susah dong? Enggak susah. Kan boleh kalkulator. Ya, V awal arah Y dikali T. Berarti V awalnya 16 dikali T-nya 1,6 ditambah ini tadi dikurangi 5, karena udah yakin, udah tahu bahwa yang namanya setengah A itu udah pasti minus 5 kali T kuadrat dikali 1,6 kuadrat, dan ketemulah tingginya. Jarak terjauh, nah jarak terjauh lebih mudah, tinggal nyari S sama dengan V arah X dikali T. V arah X nya 12 dikali T nya berapa? Sampai puncak sini tingginya adalah 1,6 second. Maka sampai bawah sini adalah 2 kali 1,6, hasilnya 3,2 ya, jadi 3,2 second. Nah, tinggal kita masukkan angkanya 3,2 dikali 12, 32 ditambah 6,4 ya. 32 tambah 6,4 berarti 38,4 meter ya. Harapan Bapak nomor 1 tidak ada yang keliru, tidak ada yang nggak bisa ya. Kemudian nomor 2, pesawat dengan kecepatan 100 meter per sekon melepaskan. Jadi ini pesawat itu nggak ada gerakan naiknya, langsung tinggal muatannya itu akan jatuh turun. Nah, yang ditanyakan itu X-nya ini loh, jarak terjauhnya ini. Nah, benda jatuh X tadi kan diajarin pakai V0 X kali T. Terus V0 X kali T nya gimana? Nah, kita lihat V0 nya berapa. V0 nya 100, ke arah mana? Mendatar. 100 nya mendatar, maka otomatis 100 nya ini adalah V arah X, ini sudah pasti V arah X. Terus V arah Y nya berapa? V0 arah Y nya nggak ada, nggak punya ya, jadi langsung tinggal 100 dikali T. Nah, problemnya nyari T gimana nyari T? Nah, ini kan geraknya jelas turun itu berarti dia ada ngomongin H nya negatif, turun, berarti H sama dengan V0 arah Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Harus langsung tahu ya, ini 5T kuadrat, terus yang ini H nya turun minus 500 sama dengan V0 arah Y nya nggak ada. Ingat, V0 arah Y nya nggak ada karena mendatar ya. Terus minus 500 sama 100 dibagi minus 100 hasilnya 100 sama dengan T kuadrat, berarti T akar 100, jadi T nya 10 dikaliin ke sini, 100 dikali 10 sama dengan 1000 meter. Oke, kalau ada yang mau tanya nanti bisa tanya di Zoom ya. Kemudian berikutnya ngomongin bagian notes yang nih tentang GMB. Bagi yang kemarin masih ada yang belum paham atau belum berkesempatan masuk kelas, jadi GMB itu cuma ngomongin lingkaran. Lingkaran itu muternya itu, nah ini pakai sudutnya berapa? Sudutnya adalah 2pi radian. Jadi radian itu kayak penggantinya derajat. Padahal 2pi radian itu adalah 360 derajat atau satu putaran. Satu putaran. Nah, di sini kita harus kenal namanya kecepatan sudut. Yakni kecepatan biasa dibagi R. Ada juga yang menulisnya viewer V sama dengan omega kali R. V
viewer. Nah, rumus ini. Padahal V sendiri adalah 2πf. Frekuensi 2π per T. Jadi dari sini aja kita udah bisa mulak-balikin sudutnya nih, viewer. Tapi yang kita pelajari ini kenapa? Karena kita mulai dari yang namanya GLB. Ya, kita belajar kan dimulai dari GLB. Jadi viewer ini harus jadi apa ya? Tonggak awal. Nah, terus di sini ada juga yang namanya kecepatan itu RPM. Saya misalnya punya angka 30 RPM. Itu berapa omega? Nah, omega itu yang benar harus dalam radian per second. Radian per second. Tadi udah disebut ya, radian itu seberapa? Emang nggak bulat angkanya ya, 6,28an lah, 2pi pokoknya. Berarti kalau RPM itu apa? Itu artinya 30 rotation atau 30 putaran per menit. Lah, per menit ini katanya radian per second. Iya. Pikir aja, menit itu berapa detik? 60. Satu rotation berapa? 2pi. Ya, satu rotation 360 derajat atau 2pi radian. Ini second. Nah, udah. Jadi 30 kali 2pi per 60. Dapatnya 60pi per 60. Coret. Sorry, kebalik, yang coret 60-nya. Berarti tinggal pi radian per second. Nah, ini cara ngubah dari RPM ke radian per second ya. Kemudian yang ketujuh, dua roda berhubungan. Jika berhubungan itu pusat poros, maka omeganya sama. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada benda A sama B ditusuk sate gitu, terus mereka muter bareng, ya muternya bareng, omeganya sama. Nah, beda kalau yang berhubungannya kayak gini. Nah, ini berhubungan tapi berhubungan gerigi, kayak gerigi gear itu pinggir-pinggirnya, atau yang modelnya kayak sepeda belt. Nah, depan belakang kayak gini, yang depan di kayu, belakang ikutan muter, tapi yang berputar kecepatannya yang sama, kecepatan biasa atau kecepatan linear. Sedangkan yang seporos yang ditusuk tadi di tengah-tengahnya itu kecepatan sudut yang sama. Ya, kita coba ya latihannya di sini. Oke, bisa nggak digeser? Oke, sip. Kita lihat sebuah benda berputar 40 meter per sekon dengan jari-jari 5. Maka tentukan frekuensi dan tentukan kecepatan sudut. Nah, frekuensi gimana carinya? N per T, Pak. Nah, itu pelajaran SMP bener kok. Tapi nggak bisa, kita nggak tahu berapa kali per detiknya. Dan waktu durasinya nggak tahu berapa lama. Nah, untuk itu kita pakai tadi jembatan yang paling sering digunakan adalah omega, adalah 2πf. Nah, omeganya gimana? Omeganya belum ada juga, kita punya V sama R. Nah, gunakan viewer V sama dengan omega kali R. V nya 40, omega nggak tahu, R nya 5. Berarti coret dibagi ya, omeganya berarti dapat 8 sama dengan 2πf. Otomatis F nya adalah coret-coret dapat 4, berarti 4 per pi ya. F nya 4 per pi. Berapa 4 per pi ya? Nanti pakai kalkulator juga bisa. 4 dibagi 3,14 ya. Tapi 4 per pi ada di pilihan juga, tinggal dipilih kan, pilihan ganda. Kecepatan sudutnya berapa? Tadi udah kejawab, 8 radian per sekon. Ya, jadi fokus sama apa yang ditanyakan. Sebuah mesin gerinda 8000 rpm, tanyain kecepatan sudutnya. Nah, ini gampang malah ya. Kecepatan sudut tinggal dari rpm itu, satu rotation itu 2pi radian, 1 menit itu adalah 60. Tinggal dicoret. 8 kali 2 16, 00 pi per 6. Nanti tinggal dicoret lagi, dapat 2,0
2,67 berarti 2,6666 gitu ya, kali 10 pangkat 2 ya, jadi 200-an lah. Frekuensi omega sama dengan 2 pf. Nah, 1600 pi per 6. Kenapa? Lah ya ini enak, kita jangan ngitung hasil akhirnya. Kalau ngitung hasil akhirnya nanti susah, mending kayak gini aja. Nah, 2 pi per f, pi sama pi dicoret, 1600 dengan 2 kan bisa jadi dapat 800. Otomatis kita tahu bahwa frekuensinya adalah 800 per 6 Hz. Nah, sudah terjawab lagi. Nomor 5, 2 buah roda berputar dihubungkan seperti itu. Nah, ini tadi apa? Ini namanya yang kayak ditusuk sate gitu. Jadi dia berputarnya bareng antara roda 1 sama 2. Apa yang bareng? Omeganya sama. Jadi omeganya 1 sama dengan omeganya 2. Yang diketahui nggak ada omega, yang diketahui V1. Oke, nggak masalah karena viewer V sama dengan omega kali R, berarti kalau omega sama dengan V per R. Jadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, V1 nya itu 20, jari-jari roda pertama itu 20, V2 per R2 nya 10. 20 per 20 itu hasilnya 1 sama dengan V2 per 10. Otomatis V2 nya hasilnya 10. Nah, dibaca lagi. Itu sebenarnya pertanyaannya sederhana. Nomor 6, 3 buah roda berputar. Waduh, 3 ini ya, 3. Yang diketahui adalah omega yang roda pertama, omega 1. Terus tentukan kecepatan sudut roda ketiga, omega 3. Apa hubungannya omega roda 1 sama omega 3? Nah, roda 1 sama roda 3 langsung ketahuan hubungannya. Jadi omega 1 nggak bisa langsung dipakai, tapi yang dilihat adalah 1 sama 3 itu yang sama kecepatan linearnya atau kecepatan sudut, kecepatan biasa ya, karena pakai ini 1 sama 3. Jadi 2 buat apa? Pengecoh aja. Nah, jadi kita bisa bilang V1 sama dengan V3, padahal viewer ya, omega 1 kali R1 sama dengan omega 3 R3. Masukin omega 1 nya 100, jari-jarinya 1 itu 20 sama dengan omega 3 kali R3 nya 5. Terus 200 sama 5 bisa dicoret, jadi dapat 4. Jadi omega 3 nya adalah 400 radian per second ya. Jadi selesai ya, ini aja bahasannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung Zoom, nanti Zoom akan dibuka jam 8, itu cuma tanya jawab 1 jam kalau ada yang tanya ya. Kalau nggak ada saya nggak nyari-nyari ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bagus ya. Jadi nanti di 981.sch.id nanti /zoom join di situ ya, jam 20 sampai 21 aja kali ya. Kalau ada yang tanya, kalau nggak bisa lebih cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.